Mereka setiap hari, walaupun nggak ada kelas, tuh setiap hari ke lab, dan itu biasanya jam 8 pagi sampai jam 11 malam, gitu. Kak, jadi itu aku yang mungkin kalau capek, aduh pengen deh makan enak. Terus temen aku nih orang Jepang, emang makan enak itu kayak gimana gitu. Pernah aku sekali gagal, yaitu aku nggak keterima LPDP dalam negeri dan juga AAS yang itu dalam waktu yang bersamaan bukan dia General Scholarship karena setiap tahunnya hanya satu worthy setiap negara dan kebetulan aku Wow, mewakili Indonesia. oke. Mungkin yang bikin aku lost sebenarnya Beliau adalah mahasiswa magister kinantropometri di Kagawa Nutrition University di Jepang. Juga nutritionist di Jepang. Founder of untuk perempuan Wow, yang bicara tentang gizi dan kesehatan perempuan. S1-nya dulu di ilmu gizi di Universitas Airlangga, penerima beasiswa PPA, BCA waktu S1, dan Ajinomoto Scholarship. jadi nggak harus akademiknya yang pinter banget, tapi kamu juga aktif gitu ya. Tadi kamu bikin aku platform sempat cuti Kak 1 semester. untuk Wah, tapi kamu ngerasa ketinggalan gak sih sama teman-teman kamu? Ajinomoto Scholarship itu lebih kompetitif. Proses interviewnya itu nggak cuma 1 kali 2 kali, berkali-kali, dan mereka dari Ajinomoto Scholarship ini mendatangkan external expert yang memang pegang proposal kita. Ini kamu apply dulu ke universitasnya atau kamu langsung apply ke scholarship Ajinomoto-nya lalu dicarikan university yang mau riset bersama kamu atau gimana? coba kasih tahu dong step-stepnya apa aja dari awal kamu apply di awal tahun, and then sampai kamu berangkat. Step-stepnya apa aja? Tahun pertama itu udah kayak, aduh, kenapa di sini ya gitu. Maksudnya dulu tuh aku benar-benar mati-matian belajar IELTS, tapi ternyata masih disuruh belajar bahasa Jepang sampai sini. Hai semua, welcome to A Plus Talk, podcast yang akan mengupas kisah inspiratif belajar, jatuh bangun, dan perjuangan untuk mencapai cita-cita. Hari ini seru nih, Ti. Apa? Kenapa? Kata kuncinya gurih, Ti. Indomie. Bingung nggak? Nggak boleh sebut merek, salah. Apa yang gurih itu? Gurih banget, Micin. terus dari Micin. Jepang. Iya, bener micin Micin. dari Kenapa kita micin. undang ini kepala pabrik micin? Apa? Soalnya ternyata pabrik micin ini tuh ngasih beasiswa, Ti. Kita udah ngupas beasiswa Monbuka Gusho dari Jepang. Ada lagi ternyata Tapi beasiswa anak lain yang didiknya atau anak beasiswanya nggak harus makan micinnya kan? boleh lah biar Boleh. semangat Bisa kan. bikin Micin pinter nggak tetap sih? bikin pinter mungkin ya. Dia dapat beasiswa dari Ajinomoto loh untuk sekolah Wow. di Jepang. Gurih Hmm. kan? Hmm. Please Gurih. welcome Mutiara Arsya Vidyaninggar Wijanarko. Panjang sekali Wow. namanya. Selamat Terima datang kasih. Mbak Halo Ara. Thank semuanya. you sudah hadir. Terima kasih Terima kasih banget. sudah bergabung nih. Dipanggil Ara ya. Terima kasih Thank you sudah Ara. diundang. Oke, sedikit tentang Ara. Domisilinya di Jepang tentu saja. Beliau adalah mahasiswa magister kinantropometri. Harus disebutin nih nanti belajar apa ini Iya. kinantropometri di Kagawa Nutrition University di Jepang. Oke. Juga nutritionist di Jepang. Kemudian founder of untuk perempuan Wow. yang bicara tentang gizi dan kesehatan perempuan. Wow, Penting wow. sekali. S1-nya dulu di ilmu gizi di Universitas Airlangga. Ara juga penerima beasiswa PPA, BCA waktu S1, dan Ajinomoto Scholarship waktu S2 nih. Waduh, Sedap. coba Ara. Tadi kan dari aku tuh Ara. Coba dari Ara dong ceritain sendiri dong Iya. latar belakangnya sampai Singkat aja, kamu nanti kita kupas pelan-pelan. kupas sedikit-sedikit sampai kamu terdampar di Jepang. Jadi sebenarnya aku tuh lahir dan besar di Jawa Timur dari Hmm. keluarga sederhana yang gak berasal dari latar belakang akademisi sama sekali. Oh. Back then, honestly aku tuh pengen banget masuk ke jurusan kedokteran sebenarnya. Tapi at the time orang tua aku, especially ibu tuh bit bored related biayanya. She got a plenty information kalau misalkan kuliah kedokteran tuh biasanya bisa sampai jual rumah gitu. Iya Nah, benar. akhirnya
ibu aku nyaranin gitu ambil jurusan yang masih related terkait kesehatan. But at the time I don't have any option at all. I just let her to choose gitu. Jadi akhirnya she suggested me to apply nutrition science. Dan ternyata setelah aku masuk di perkuliahan S1, selama S1 ternyata gizi itu bidang yang fundamental banget Mhm. dan masih sangat relevan, especially nowadays when our health is the priority. Then we influence by what we eat. So I thought it is my path. Yeah, that I still contribute the health work. It's just a different angle. Mungkin itu. Tapi tadi Menarik banget. jurusannya apa-apa metri. Nah, ini apa sih? Ini ngukur apa ini? Jurusan S2? Jurusannya sebenarnya di S2-nya di Health Science Mhm. di Kagawa Nutrition University, tapi research interest-nya adalah di kinantropometri. Apa? Kinantropometri itu jadi kayak kita mengukur body composition karena biasanya kalau misalkan orang-orang Indonesia nih pada fokusnya itu ke body weight kan, Mhm. mau nurunin berat badan. Cuman kalau di sini tuh lebih fokus ke muscle, terus ke percentage body fat dan lain-lain. Nah, di situ kita build method untuk predict how kita punya percentage body fat without misalkan kita nggak punya equipment in our house seperti itu. Dan misalkan cara-caranya nih itu bisa diaplikasikan banyak sih sebenarnya kita belajar gitu sih. Ih, Wow, seru wow, banget wow. Nih, loh. jadi boleh nggak podcast kali ini membahas tentang body fat jadinya? Nggak boleh ya? Nanti jadi curhat loh. Muscle udah mulai berkurang nih kan gitu. Harus Hmm, gimana nanti jadi konsultasi nih kita jadi nih sama Ara. konsultasi nih, aduh. Terus terus jadi kamu tuh S1 pun dapat beasiswa, S2 dapat beasiswa gitu Ya. ya. Mm-mm. Itu cari sendiri apa gimana? Waktu S1 tuh kebetulan ada beberapa informasi dari pihak akademik gitu. Jadi aku bisa dapat informasi dari sana, terus aku apply dan alhamdulillahnya dapat beasiswa. Kalau misalkan waktu S2, kebetulan aku apply juga beberapa beasiswa Mm-mm. dan alhamdulillahnya rezekinya di Jepang di Ajinomoto Scholarship ini. Mm-mm, mm-mm. Atau yang Oke. beasiswa S1-nya ini jadi tahu dari mana tadi? Apa dari Universitas Airlangganya yang kasih tahu, oh ini ada beasiswa nih Betul, sini. Oh betul. gitu. Dan itu di Yes. tahun ke? Di semester di tahun kedua dan tahun ketiga. Oh, jadi di tahun kedua baru ditawarkan kepada mahasiswa yang berprestasi. Atau semua boleh Iya, coba? semuanya bisa apply, semua bisa apply, tapi beberapa persyaratan dan ada proses seleksi sampai akhirnya dapat beasiswa. Jadi ini Gitu. adalah beasiswa dari internalnya Universitas Erlangga atau eksternalnya? Dari eksternal Kak, dari PPA dan juga BCA, Bank BCA. Yang bekerja sama dengan Universitas Erlangga. Wow, Iya. keren banget ya. Jadi ternyata banyak nih eksternal dari luar universitas yang mau invest untuk anak-anak Indonesia. Keren banget. Berarti kamu tuh pinter banget gak sih Iya. Ara? Bagus banget Hanya IPK-nya. 4,0000 atau Kayaknya gimana nih semata kamu yang A keterima? semua gitu. Iya. A semua gitu gak sih? Sebenarnya aku tuh bukan orang yang akademik banget sih, Kak, Mhm. kalau misalkan I would say. Karena dari kecil aku tiap minggu, Sabtu Minggu tuh aku selalu ikut lomba mewarna, menggambar, terus habis itu fashion, nyanyi gitu. Sampai pun di kuliah itu aku Sabtu Minggu tuh reguleran di kafe gitu. Jadi bukan anak yang akademik banget, enggak Lalu gitu kenapa kamu sih. yang kepilih? Apa bedanya kamu sama yang lain? Apa uniknya kamu sama yang lain? Mungkin dari passion sih kalau misalkan aku bisa kasih tahu ya. Kalau misalkan I will tell about my scholarship, mungkin kalau misalkan dia general scholarship, karena setiap tahunnya hanya satu awardee, setiap negara, dan kebetulan aku Wow, mewakili Indonesia. oke. Mungkin yang bikin aku lost, sebenarnya aku nggak tahu 100% apa reasonnya, cuman karena aku tahu apa yang mau aku pelajari sih, gitu. Mhm, Dan aku mhm. berangkat dari keresahan aku yang aku aplikasikan ketika skripsi dan alhamdulillah bisa terbit jurnal di Scopus di internasional. Terus habis itu akhirnya aku build juga untuk perempuan platform. Jadi mungkin itu apa ya menguatkan aku bahwa this is the thing that I want to learn gitu, yang bisa meyakinkan mereka seperti itu sih.
Wow, wow, wow. Iya, pasti ya. Jadi nggak harus akademiknya yang pinter banget, tapi kamu tuh banyak di luar sekolah, tapi kamu juga aktif gitu ya. Bahkan tadi kamu bikin Aku platform sempat cuti Kak 1 semester untuk Wah, gara-gara untuk ini ya? ikut pertukaran iya Kementerian Pemuda Olahraga wow. Ah, gitu. Jadi kita keliling Indonesia untuk doing our program. Nah, di situ mm, tuh kebetulan karena gizi kan, jadi harus ada praktikum dan lain-lain. Di situ tuh harus benar-benar off, nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa cuma datang karena itu programnya selama 2 bulan kita keliling Indonesia mm, mm, gitu. mm, mm. Nah, sedangkan mungkin di jurusan yang lain masih bisa datang ketika ujian. Tapi kalau misalkan di jurusan aku karena absensi dan juga ada Hmm, praktikum, jadi aku Mm-mm. nggak bisa. Jadi aku harus memutuskan untuk cuti untuk 1 semester. Dan sesuai aku lulusnya ini telat dari teman-teman aku gitu. Kalau misalkan bisa Oh, dibilang hmm. oke oke. Nggak apa-apa banget gitu. karena itu positif banget ya. Pengalaman Bener. itu harus banget dicari mumpung kamu masih muda dan ternyata itu membantu membangun portfolio kamu ya. Mm-mm. Nah, Yes. kece. Tapi kamu ngerasa ketinggalan gak sih sama teman-teman kamu? Kan temennya tadinya masuk bareng, terus semuanya udah pada semester berikutnya kamu telat gitu 1 semester. Ada perasaan begitu nggak? Iya, secara akademik, obviously gitu, aku harus adjust semuanya, mulai dari skripsi mundur, terus Iya. penelitian mundur, terus lulusnya juga belakangan. Mm-mm. Tapi secara mental dan life perspective, I would say aku mungkin bisa melangkah lebih jauh dari teman-teman aku gitu. Memang sempat sedih sih ngelihat teman-teman udah wisuda duluan gitu kan. But I always believe that everyone there has their own timing gitu. Karena Mm-mm. kadang kita juga harus mundur dulu kayak pedal untuk melesat lebih jauh sih. Itu mungkin aku percaya hal seperti Iya itu. benar. Itu moto yang Cakep. bagus, itu quote yang bagus. Semua anak Indonesia harus contoh ini, Mbak Ara. Karena Mm. nggak apa-apa mundur, tapi mundurnya harus positif ya. Dan itu untuk Ya. kegiatan-kegiatan yang membangun portfolio kamu gitu. Mm-mm. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk S2. Kenapa nggak pilih kerja dulu misalnya, tapi langsung S2 dan cari beasiswa waktu itu? Jadi sebelum lulus, kebetulan aku ditawarin untuk kerja sebagai research assistant gitu sama dosen aku dan karena waktu itu aku ngerasa it's a good opportunity dan juga karena juga belum lulus jadi belum bisa apply kerja yang lain gitu kan. Jadi aku kerja sebagai research assistant dan bantuin penelitian gitu atau project-project dari dosen aku yang berkolaborasi dengan profesor-profesor dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, dari situ aku ngerasa kayak, oh kayaknya I feel different and I feel alive dengan hal-hal ini untuk baca isu terkini, terus kita harus cari cara gimana sih untuk mengaplikasikan scientific method gitu. Jadi dari situ aku ngerasa, oh kayaknya ini hal yang seru deh. Terus kebetulan juga profesor aku juga nawarin kenapa nggak lanjut aja S2 gitu. So at the time I apply in the university in Aussie dan Mm-mm. alhamdulillah dapat letter of acceptance. Mm-mm. Tapi setelah itu masih juga perjalanan tuh masih panjang banget untuk sampai dapat beasiswa. Jadi keterimanya di Aussie tapi ternyata sekolahnya di Jepang gitu. Iya, kok bisa tuh? Gimana ceritanya tuh? Kayak kamu pernah ini ya, pernah apply beberapa scholarship lain, terus gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya aku tuh apply di universitas di Australia gitu karena waktu itu search untuk beasiswa tuh masih sangat dikit gitu gimana kita mau kuliah di luar negeri itu masih belum ada Ya. jadi aku benar-benar cari sendiri dan aku daftar ke Australia itu karena ngikutin jejak dari dosen aku waktu itu S2 nya di Australia udahlah ikut aja di Australia gitu akhirnya aku apply dan I got a letter of acceptance. Mm-mm. Nah, di situ karena masih belum ada scholarship, then I told to the university to defer untuk hold on. Dan waktu itu lagi buka LPDP. Nah, dan waktu itu aku masih belum confidence untuk am I good enough untuk sekolah di luar negeri. Akhirnya aku daftar LPDP di dalam negeri. Masih Oke. daftar tujuannya dalam negeri. Mm-mm. Dan bareng daftar AAS atau Australian Award Australia. Scholarship ke Mm-mm. Australia tuh Hmm. Mm-mm. dan ke Jepang gitu. Di timeline yang sama di waktu yang bersamaan. Oh. Pengumumannya pun dan proses seleksinya tuh cuma selisih 1 sampai 2 hari Hmm. gitu. Jadi
Itu benar-benar timeline yang rapet banget sih, Mhm, Oke. mhm. gitu ceritanya. Menarik banget nih. Iya Jadi iya kamu iya. punya beberapa pengalaman nih untuk Iya. eh, apa proses seleksi LPDP, terus proses seleksi AAS (Australian Award Iya. Scholarship) sama satu lagi beasiswa di Jepang ini yang Ajinomoto ini ya berarti ya. Mhm, mhm. Apa nih bedanya masing-masing menurut kamu? Dan Kalau hasilnya sendiri LPDP, apa Ara waktu itu? Kalau sebenarnya kalau aku bisa bilang Ajinomoto Scholarship itu lebih kompetitif karena it's not only about motivation ataupun contribution gitu, tapi mereka lebih ke research oriented. Karena kita harus submit hmm, a research plan gitu, istilahnya kayak proposal tesis lah sebelum kita apply gitu. Mhm. oke. Dan Oh, itu proses interviewnya itu nggak cuma satu kali dua kali, berkali-kali, dan mereka dari Ajinomoto Scholarship ini mendatangkan external expert yang memang pegang proposal kita gitu. Jadi kita Oh, kayak istilahnya sidang gitulah oh, nggak wow, gitu. boleh oke. main-main ini, nggak boleh ya, nggak boleh cuma nyusun-nyusun sesuai ChatGPT ini, nggak bisa. Betul. Harus ini ya. Bener-bener serius ini. Wow. Wow. Pak, kamu keren banget. Cuman satu loh Iya iya iya. senegara Nah ini itu yang kamu dapat. berarti proposal tesisnya dibantu kah sama dosen di UNER untuk mewujudkan ini? Aku tulis sendiri kebetulan dan aku ngelanjutin dari undergraduate aku waktu S1 gitu. Hmm. Jadi waktu itu sebenarnya kan lagi COVID. Nah, Oke. teman-teman aku tuh pada pilih pilih topik yang benar-benar berat yang kayak misalkan pasien kanker, diet ke Mm-mm. pasien kanker dan lain-lain. At the time itu kan COVID, rumah sakit ditutup, Iya. bener-bener mereka bingung gitu istilahnya untuk adapt. Sedangkan aku berangkat dari topik yang sederhana banget. Kebetulan aku sama mama itu punya small business gitu dan kita tuh join ke kayak fashion week gitu. Jadi aku tahu kondisi backstage model tuh seperti apa dan mereka makan pola makan itu seperti apa. Nah dari situ aku kayak worry gitu dan pengen tahu terkait penelitian dan build research terkait diet in model, female model tuh seperti apa gitu. Nah itu kan sebenarnya topik yang kalau di Indonesia kayak apa sih gitu ya, masih kecil banget gitu kan ya. Tapi ternyata dosen aku ngelihat itu suatu peluang gitu yang mungkin di Indonesia belum Hmm. banyak bahas Hmm. tentang diet pada perempuan gitu. Dan juga akhirnya itu juga yang bikin aku keterima untuk publish journal di secara internasional kayak gitu. Dan dari situ Wow. aku lebih concern gitu terkait Mm-mm. diet perempuan, terus in the future kira-kira harus seperti apa. Dan kebetulan di Jepang pun Mm-mm. karena mereka perempuan-perempuannya aware banget terkait kesehatan dan terkait gizi gitu, dan itu it's a good method for me untuk mungkin apply ke Indonesian society gitu. Oke. Wow, wow, Oke. wow. Tapi habis dapat Keren banget. beasiswa ini, kamu ada ikatan kerja kah atau kontrak misalnya berapa tahun di Jepang atau harus balik ke Indonesia dan mengaplikasikannya? Kebetulan untuk Ajinomoto Scholarship ini nggak ada ketentuan untuk kembali ke Indonesia ataupun kerja di Ajinomoto gitu. Kita dibebaskan Hmm. in the future mau tinggal di Jepang atau mau misalkan lanjut sekolah lagi atau mau kerja di Jepang itu terserah di kita sih Kak. Hmm. Oke. Enak. Bagus ya. Jadi prosesnya tuh gimana? Ya. Kamu harus kalau tadi kan kamu udah keterima nih LOE-nya udah dapet di Australia. Terus akhirnya kamu bisa sampai di universitas ini kamu apply dulu ke universitasnya atau kamu langsung apply ke scholarship Ajinomoto-nya lalu dicarikan university yang mau riset bersama kamu atau gimana? Untuk Ajinomoto Scholarship itu kita apply ke beasiswanya dulu gitu. Karena Hmm. di Ajinomoto Scholarship ini cuma memfasilitasi 7 universitas di Jepang gitu. Oh, Jadi nggak semua universitas. ya. Ah, Tapi dari awal submission aku udah menentukan universitas mana yang kira-kira cocok untuk aku hmm. gitu. Karena itu akan bakal aku tulis di essay ataupun Oh. di research plan gitu. Jadi aku cek nih kira-kira oh aku mau ke Kagawa Fashion University di Mm-mm. jurusan apa, di departemen apa dan siapa supervisor potensialnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, aku cocokin sama research topik yang mau aku pelajari gitu. Jadi Oke. dari situ juga mungkin mereka jadi tahu gitu bahwa aku Mm-mm. se-prepare ini Ya, gitu ya, Iya ya. sampai cari benar. tahu Benar. sedalam itu gitu.
gitu. Ya, Ini tips Ara. dan trik yang bagus ya. Jadi harus prepare, harus riset. Nah, ini siapa yang ngajarin kamu sih? Sampai kamu di titik ini bisa sampai gini, orang tua kah atau lingkungan, dosen atau siapa? Jujur aku belajar sendiri Kak, karena waktu itu masih belum ada yang share dan ngasih tahu gimana caranya. Jadi benar-benar aku cocokin sama, maksudnya itu ya, ini cocok nggak ya metode ini? Oh kayaknya enggak, ganti-ganti. Jadi kayak Wow. takes time juga untuk cari tahu gitu metode mana yang kira-kira berhasil di aku gitu sih. Nah, Ya, emang anaknya ini emang cocok banget di riset kayaknya Ara nih. Emang tukang mencari informasi dengan benar. Bagus, cocok banget. Terus kalau dari beasiswanya sendiri itu dia buka setiap tahun kah kalau Ajinomoto ini? bulan apa sih? Iya Iya ya. betul. Biasanya penutupannya itu di bulan Maret. Jadi Bulan di Maret. awal tahun gitu. Setiap Mm-mm. tahun ada pembukaan dan memang uh, nama dari beasiswa ini adalah Ajinomoto Scholarship ASEAN Plus One. Jadi hanya 5 orang yang akan diberangkatkan setiap tahun dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan juga biasanya Rusia. Jadi tambah 6 gitu, Satu. ASEAN Plus One. Oke. Wow, dan Iya. kamu adalah salah satunya. Kenapa Oh, keren ini banget. bisa biru? Bagus Kamu keren banget. banget. Jadi yang mau kayak Mbak Ara bisa intip-intip di awal tahun nih, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Coba kasih tahu dong step-stepnya apa aja dari awal kamu apply di awal tahun, and then sampai kamu berangkat. Step-stepnya apa aja? Yang pertama itu aku tentuin dulu aku mau belajar apa sih sebenarnya. Mhm. Karena itu juga related sama nanti proposal ataupun esai yang akan kita tulis. Nah, setelah ketemu kita mau belajar apa, itu aku baru tentuin kira-kira negara ataupun universitas mana yang cocok gitu. Mhm. Nah, setelah itu baru aku tulis semua dokumen kayak Mhm. esai ataupun CV dan Mhm. lain-lain sambil belajar IELTS. Sambil belajar. Sambil IELTS-nya belajar harus IELTS. berapa? Kalau di Ajinomoto Scholarship sendiri itu tergantung pilihan universitasnya, Kak Oh, Tiara. oke. Jadi kalau misalkan kita pilih ke Universitas Tokyo University itu mungkin beda lagi. Kalau misalkan ke Waseda University beda lagi gitu. Oke. Kalau di kampus aku minimal 6 Minimal 6. IELTS-nya, Mhm. minimal 6. Tapi menariknya walaupun persyaratannya adalah IELTS, ternyata di sini belajarnya pakai bahasa Jepang. Ini kamu Plot kuliah dengan twist. bahasa Jepang. Iya, Wow. Kak. Tapi apakah Terus kamu kamu sebelumnya bisa bahasa Jepang? udah bisa. Nggak bisa sama sekali. Lalu Aku apa yang juga aku kaget banget Kak, beneran itu kayak, hah gitu. Kayak hidup aku tuh kayak plot twist banget, penuh dengan plot twist gitu. Terus gimana dong kamu jadi penyesuaiannya awal-awal gimana tuh? Apa ngambil Eh, sekolah apa les Nah, bahasa ada nggak sih dulu gitu foundation ya? kelasnya di sana? jadi sebenarnya tuh kita programnya 3 tahun, 1 tahun as a research student dan juga sekolah bahasa, Oh, 2 tahun as a master student gitu. Nah, tapi sebelum aku berangkat ke Jepang, itu aku sempat ambil course untuk belajar sendiri bahasa Jepang gitu sama tutor gitu. Jadi kayak private gitu, sampai baca hiragana dan katakana gitu. Ternyata sampai sini tulisannya kanji semua. iya. Oh, oh. Oh, kamu ditipu. Jadi kayak iya gitu. Tapi 1 tahun sekolah bahasa itu sebenarnya nggak cukup sih. Oh Aku ya. belajar Iya, iya, benar-benar iya. belajar sendiri sampai ya memang karena di 2 tahun selanjutnya aku harus belajar di kelas, harus sidang dan lain-lain tuh presentasi pakai bahasa Jepang. Dan Gimana sih? ternyata setelah 1 tahun sebelum 1 tahun ke sini ternyata aku dapat info harus ada. Jadi aku udah keterima nih as a research student. Mhm. Mm-mm. Tapi nanti 3 bulan ke depan harus uh, ujian lagi untuk masuk sebagai master student dan ada interviewnya dalam bahasa Jepang. And then, Nah, itu baru di situ aku benar-benar belajar tiap hari ngomong, benar-benar nyoba gimana caranya bisa bahasa Jepang dan akhirnya diterima. Karena kalau misalkan aku nggak diterima sebagai master student, beasiswa akan dicabut gitu. Oh, ini Jadi bocoran. benar-benar Ini bocoran buat sobat A plus yang mau apply beasiswa Ajinomoto ini dikasih bocoran nih. Berarti harus dari jauh-jauh belajar bahasa Jepangnya. Gitu. tapi betul. mungkin tergantung universitasnya juga, Kak. Tergantung. Biasanya temen Oh, aku ada yang kayak di Tokyo University itu memang
dia pure bahasa Inggris semua, tapi memang ada Hmm, plus minusnya. Jadi mereka sampai sekarang pun masih belum bisa bahasa Jepang karena ya. tidak diharuskan untuk bisa Oh. bahasa Jepang kan, Iya, iya, Kalau iya. kepaksa gitu. biasanya jadi bisa. Biasanya begitu. Betul, itu betul, sudah dipraktekkan. Kamu hebat, berarti kamu tuh hebatnya Hebat hebat banget banget loh. gitu ya. Karena sudah terbiasa Budita sama Iya ya. fluensinya dia dari zaman dulu riset dan segala macemnya. Jadi sekarang tuh ternyata ini yang kamu lakuin saat kamu kecil tuh atau pas lagi kamu kuliah S1 dulu tuh ternyata berguna ya. Sampai sekarang kamu tetap tangguh gitu. Amazing. Betul, betul. Amazing, amazing. Tapi betah nggak di Jepang itu? Kamu betah nggak so far? Kalau untuk lingkungannya memang kompetitif banget, Oh gitu. jujur. Jadi itu Mm-mm. mungkin juga yang bikin aku bertahan sampai saat ini. Jadi kalau misalkan udah loyo sedikit ngelihat yang lain pada belajar, di train, ngerjain soal dan lain itu bangkit lagi Wow. semangatnya gitu. Cuman memang ada beberapa hal mungkin yang harus disesuaikan. Jadi di sini tuh mereka orangnya nggak direct gitu sih. Jadi kita ngomongnya honeta temae. Jadi misalkan kita ngomongnya oke, tapi di belakang bisa aja enggak gitu. But tujuannya sebenarnya baik untuk ngasih apa ya, komunikasi yang positif aja gitu. Tapi somehow aku nggak ngerti apakah ini benar-benar oke atau Oh. enggak gitu. Jadi mungkin itu yang aku juga pelajari bahwa harus bisa baca situasi sih Mm-mm, gitu. mm-mm. Hmm. Oh, jadi budayanya Ya. nggak straightforward ya. Ya, Jadi dia ngomong betul. kita harus mencari tahu dulu ya ini maksudnya apa gitu ya. Nggak eksplisit Iya, ya. nggak Oke. eksplisit. Oke, tapi sama komunikasi sama dosen gitu kalau kamu nanya Iya. sama rekan riset itu oke nggak? Mereka akan bantu nggak kalau kamu ada pertanyaan, ada nggak bisa gitu? Sama boleh nanya pakai bahasa Inggris Iya, nggak? Atau harus mereka pakai bahasa bantu. Jepang? Pakai bahasa. Oh, Penasaran aku. kalau sama supervisor aku sendiri, memang pakai bahasa Inggris boleh gitu. Tapi kalau misalkan memang di kelas, biasanya kita memang pakai bahasa Jepang gitu. Aku menyesuaikan dan mengusahakan sekali untuk pakai bahasa Jepang. Pernah satu kali pertemuan aku pakai bahasa Inggris, cuman kayaknya mereka agak susah nangkepnya gitu. Karena mungkin sama ya kayak budayanya di Jepang, mereka paham untuk listeningnya mereka paham, tapi untuk menyampaikan, untuk speaking itu agak susah gitu. Hmm, oke, Jadi oke. daripada karena pernah at the moment mereka coba trying to answer gitu, tapi aku nggak paham apa yang dimaksud gitu. Karena Malah nggak mungkin ngerti. pronunciation-nya beda ya, pronunciation itu agak beda gitu. Oh, Jadi malah kelihatan lebih nggak ngerti lagi. Jadi ya oh, udahlah aku aja yang salah pakai bahasa Jepang gitu. Aduh menarik, menarik oh, oke, sekali, oke. menarik. Aku Oke, penasaran nih, sebagai siswi Muslim di Jepang, gimana? Apakah di universitas ada fasilitas yang mendukung dan lingkungan kamu gimana nih untuk apa namanya menghadapi perbedaan agama? Karena mayoritas kan di sana bukan Muslim pastinya. Kalau untuk fasilitas tempat sholat ada Kak. Kalau misalkan memang teman-teman yang lain, mungkin mereka orang Jepang kan lebih cuek ya. Jadi sebenarnya kayak ya udah nggak masalah aja. Tapi somehow mereka juga agak kepo sih sebenarnya. Kayak kenapa waktu itu biasanya kita puasa, kenapa harus puasa gitu dan kapan puasa? Emang kalau misalkan nggak puasa kenapa? Biasanya seperti itu sih. Tapi cukup sampai situ aja gitu. Hmm. Nggak yang seperti apa-apa. Maksudnya mereka juga baik-baik aja untuk menerima Muslim di Jepang gitu. Oh, oke, jadi oke. environment-nya tetap oke ya, walaupun kita pergi ke suatu negara yang memang bukan mayoritas agama kita. Ah, keren. Mm-mm. Oke, terus kalau dari beasiswa Ajinomoto ini dapatnya apa aja nih, Ara? Kamu dapat Refunded kah? tuition fee pasti ya, Hmm. tapi yang lain-lain dapat apa lagi nih? Dapat monthly allowance itu 1 tahun pertama 150.000 yen, Wow, 2 tahun selanjutnya 180.000 yen. wow. Oke. Dan untuk tiketnya one way aja Kak dari Indonesia ke Jepang gitu. Dan nanti Hmm. waktu pulang, makanya mereka waktu orientasi awal tuh kalau memang bisa kerja di sini atau lanjut di sini, it's better gitu daripada kamu beli lagi tiket untuk balik ke Oh, negara gitu sih. tujuannya. Itu Jadi tujuannya emang bukannya one way. emang disuruh disuruh stay loh Ya, ternyata, tapi bagus siapa ya. sih yang nggak mau stay di Jepang buat kerja di sana ya kan? Bagus banget.
Kamu sendiri gimana? Maukah kerja di sana atau gimana planning kamu? Untuk sekarang masih belum tahu juga sih Kak, ke depannya seperti apa. Karena jujur aku coba apply di sini dan ternyata jam kerjanya memang di sini sangat gila dan itu mungkin sepertinya tidak cocok di aku gitu. Karena 10 sampai 12 jam sedangkan aku tuh orangnya eh Hmm. apa ya misalkan sehari ya 8 jam I maximize 8 jam aku maksimalin semuanya 8 jam setelah itu aku pakai hal-hal yang lain aku buat olahraga aku buat ngerjain konten dan lain-lain gitu sih jadi kalau misalkan harus dipaksa 12 jam 10 jam itu jujur aku mikir dua kali sih sebenarnya. Wow, sepekerja keras itu Iya, berarti iya, ya iya, iya. budaya di Baru Jepang tuh tahu ya. nih. Wow, wow, wow. Betul, Jadi itu jam kantor normal tuh ya, 10 sampai 12 jam ya? normal Jadi jam normal. Wow, 7 pagi masuk, pulang jam jam 7 juga. lagi. Iya, Oke. nggak ada Iya, waktu ini ya, me time. bahkan Heeh. iya kan kalau misalkan S2 itu biasanya kita kalau di negara lain itu nggak harus setiap hari kan ke kampus gitu. Cuman kalau misalkan di Jepang mereka setiap hari walaupun nggak ada kelas tuh setiap hari ke lab dan itu biasanya jam 8 pagi sampai jam 11 malam gitu. Kak, jadi itu aku Hmm. yang itu lumayan capek juga kadang Oh, Oke. tiap hari. makanya Jepang nih semaju itu ya, karena orang-orangnya Ya, segiat itu ya. Mhm, Wow. mhm, mhm. Oh. Oke. Kayak 10 sampai 12 jam. Terus di lab tuh berarti kamu melakukan riset terus. Kadang-kadang kan kita udah selesai nih iya. atau lagi nunggu riset Ya, berikutnya tuh jadi betul. harus ngapain tuh? Pada belajar sendiri-sendiri Eh, gitu. Yes, waktu itu aku sempat juga tanya sih sebagai mahasiswa internasional gitu. Kalau misalkan aku udah bisa 8 jam, can Mhm. I leave gitu? Karena aku udah selesai gitu. Mm-mm. Ya udah duduk aja apa ngerjain yang lain atau misalkan kamu mau nonton YouTube atau ngapain doing Oke, oke. something. Efektif ya Jadi kayak lebih itu. karena kehadiran itu penting di sini Penting gitu, ya. Kak. Oke, itu Iya, budayanya ya bahwa ada nih kehadiran budayanya. orang ini ada di sini kalau diperluin gampang gitu kali ya. Iya, iya. Oke, budayanya memang luar biasa pekerja keras. Jadi kalau nggak kuat terhadap hal-hal semacam ini, kayaknya mending jangan harus siap bekerja keras kalau udah nyampe Jepang tuh ya. Iya, iya, iya. Ya, biar nggak sia-sia nih beasiswanya. Jadi Yes, yes. pastikan kamu Benar. siap kalau udah mau berangkat ke Mm-mm. Jepang. Hmm. Oke. Terus kalau sedikit menyimpang nih Ara, masalah nutrisi nih, kamu kan juga sekarang lihat nutrisi di Jepang, terus kamu juga punya background ilmu gizi di Indonesia. Ada perbedaan nggak sih dari dua negara ini? Dan mungkin ada nggak perbedaannya sehingga orang Jepang tuh jadi semaju itu? Ada masalah di nutrisi nggak sih sama orang Indonesia gitu? Sebenarnya kalau simpelnya adalah gimana perbedaannya adalah ketika how we see the food gitu. Contohnya aku biasanya curhat kan kalau capek, aduh pengen deh makan enak gitu. Terus teman aku nih orang Jepang, emang makan enak itu kayak gimana gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak mementingkan enak atau nggak enak. Jadi makan itu adalah Oh, uh, suatu hal rutinitas yang diperlukan untuk tubuh mereka gitu. Tubuh hmm. mereka perlunya apa, nutrisi seperti apa yang diperlukan. Jadi bukan menilai enak nggak enak gitu sih. Jadi Jadi itu aku yang kayak, kalori, oh segala macam kalori dan lemak mereka itu. yes. Wah, Ya, jadi mereka tuh bener-bener kayak, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong porsi itu mereka porsinya banyak, Kak. Jadi kita kan satu piring ya, mereka tuh piringnya sendiri-sendiri gitu. mm-mm. Tapi memang, nasi, terus habis itu supnya ada sayurnya, terus salad, terus habis itu ada, proteinnya, terus nanti ada lagi sayurnya. Jadi bener-bener sayur sama protein dan buahnya tuh banyak banget gitu. Hmm, Nah, Oke. itu mungkin mereka ya udah emang butuhnya makannya yang itu nggak menilai sebuah makanan tuh enak atau enggak gitu. Cuman kalau misalkan orang Indonesia kan masih makan enak, nggak enak. Kalau makan enak bisa bikin happy. Makanya waktu itu aku bikin hmm. pernah bilang kayak, duh makan enak bikin happy kali ya gitu. Emang makan enak tuh yang kayak gimana? Jadi kayak, oh Ramen, gitu. ramen, sushi. Jadi Ramen sama sushi enak. Kita aja ke sana nyari ramen sama susinya. nah ramen Yang sama sushi itu adalah makanan outside-nya mereka gitu, bukan makanan rumahannya mereka. Jadi apa makanan rumahannya mereka? Itu tadi nasi, terus apa protein. sayur, sup, iya, salad Jadi gitu. kalau mau cheat Jadi day, namanya washoku, kita ngomongnya washoku. oh, Nah, biasanya mereka kalau makan sushi atau ramen itu tuh
kalau misalkan malam Jumat, malam Sabtu atau malam Minggu. Oh, cheating day-nya, cheating Oh, time-nya jadi itu berarti ya? Jadi rekreasi kayak ya sebenarnya ya? kumpul-kumpulnya, iya benar. Oh, iya 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 iya. Karena nggak balance ya Nggak sebenarnya balance, kali ya iya betul betul makanannya Iya, ya? Wow, Ya. segitunya diperhatikan. Apakah kebiasaan kamu juga jadi berubah setelah melihat ini semua? kalau aku karena semenjak di sini karena makanan halal terbatas, Kak. Hmm. Jadinya aku beli bahan bahan baku dan aku masak sendiri jadinya. Nah, itu juga kebiasaan baru. Aku di Indonesia nggak pernah masak sama sekali. Jadi di sini explore resep yang ada di sosial media gitu untuk nyobain dan juga ke-apply ke aku sendiri. Jadi nggak jarang banget makan di luar. Makannya Hmm. ya masakan aku sendiri gitu. Wow, 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 itu bagus. Terima kasih media sosial. Saya juga terbantu dengan resep. Untuk resep-resep cepat Ya, gitu ya. resep cepat, betul, betul. Oke, apalagi ya, aku banyak nih sebenarnya yang pengen ditanyain nih. Kalau ini deh, ada kamu di-assign mentor nggak ya kalau di Jepang tuh? Ada nggak yang bantuin kamu melewati, karena pasti edukasinya berbeda, sistem pelajarannya berbeda. Ada nggak yang guiding kamu gitu? Atau kamu harus belajar sendiri dari Hmm, awal hmm, sampai akhir? hmm. Jujur iya sih Kak, belajar Iya. sendiri dari awal sampai akhir. Mm, mm, mm. Jadi, Jadi harus. juga sempet kaget juga sih sistemnya karena memang di kelas itu mereka super aktif gitu. Misalkan kita ya, teman kita presentasi, ya udahlah nggak usah nanya, namanya temen gitu kan. Itu tetep aja temen gitu, kayaknya satu geng tetep nanya gitu. Dan kita juga dibiasain di kelas tuh bener-bener harus harus ada yang kita sampaikan gitu. Hmm. Either itu pertanyaan atau misalkan point of view, opinion dan lain-lain gitu. Nah itu dulu awal sempet kaget banget karena nggak tahu akan seaktif ini gitu. Jadi memang apalagi aku yang masih belajar banget bahasa Jepangnya, jadi belajarku ekstra banget dulu. Tiga Mm, kali aku, jadi 2 kali sebelum sebelum masuk kelas, di kelas mm. nanti setelah kelas juga belajar lagi gitu. Wow, Ngulangin. oke, oke. Ini bagus nih, Ya. luar biasa ya. Jadi kalau memang bahasanya mungkin ada kendala, kita bisa belajar dulu ya, Ara ya. Bener banget ya, kayak kamu belajar dulu sebelumnya, terus belajar lagi di kelas, lalu setelahnya belajar lagi ya. People. Tiga Hmm. kali, Belajar luar lagi. biasa. Hmm. 3 kali, Ya, jadi jangan saudara-saudara. sampai ketinggalan kalau tahu kita tuh lemah di suatu bidang, berarti harus ada yang kita kejar ya. Dan ini contoh yang bagus banget, Ara. Harus dicontoh sama semua warga Indonesia yang masih sekolah ini bagus banget. Keren. Kamu ada ini nggak, desperate nggak? Aduh, gagal di suatu Susah mata rasanya. kuliah, misalnya, Iya, "Aduh, susah iya. banget, pengen pulang aja, Mama," gitu. Mm-mm. Ada nggak? Sering banget di tahun pertama itu udah kayak, aduh, kenapa di sini ya gitu. Maksudnya dulu tuh aku benar-benar mati-matian belajar IELTS, tapi Mhm. ternyata masih disuruh belajar bahasa Jepang sampai sini gitu kan, gitu. Tapi kayak ya aku percaya bahwa ini adalah jalan yang aku pilih, so aku harus tanggung jawab juga gimana pun caranya. Ya. Mhm. Karena sebenarnya dari awal juga aku selalu aware kalau misalkan kayaknya untuk apply beasiswa ataupun tinggal di luar negeri itu yang penting adalah how we bounce back gitu. Gimana kita resilience kalau misalnya kita jatuh, gimana kita bangkit lagi Oh, dan lain-lain. Dan kebetulan itu aku juga udah diajarin dari kecil sama orang tua aku. Jadi kayaknya mungkin mereka ngelihat aku untuk bertarung gitu kayak ya udah gitu pasti bisa nah ini gitu. Gimana tuh oh, caranya kalau dari keluarga untuk menanamkan resiliensi sama ya. seorang Ara dari Iya. kecil loh? Hmm. Jadi jujur orang tua aku tuh punya cita-cita yang cukup tinggi untuk menyekolahkan anaknya di top school in my city. Mhm. Walaupun mungkin waktu itu kita bukan dari keluarga yang kaya banget, tapi mereka kasih kita environment dan kita, aku dan adik aku tuh ngelihat bahwa bukan terkait nilai, bukan terkait juara kelas, tapi kita harus lihat kompetensi ataupun kompetisi yang ada di sekolah itu. Jadi dan itu bikin aku confidence juga dan kalau misalkan ngelihat kompetisi yang ada ya udah memang it's the way work is gitu. Jadi cara kerja dunia itu ya kayak gitu. Kita harus tetap terus maju, harus berlomba-lomba gitu. Karena kalau kita diem aja juga nggak akan dapat apa yang kita mau
Dan tadi juga udah sempat aku mention, aku Sabtu Minggu itu pasti Libur ya. ikut lomba. Iya, ikut Iya. lomba. Jadi udah Jadi mamaku tuh kebangun kayak, kebiasaannya ya. "Mm-mm, menang kalah itu nggak apa-apa. Yang penting nyoba Oke. aja." Gitu. Wow, Oh, keren. kalau gagal gimana? Apa yang kamu lakuin? Kalau gagal, aku jujur bukan orang yang gampang gagal. Once aku gagal, ya udah gitu. Pasti ada hal-hal yang lain yang bisa aku achieve. Tapi pernah aku sekali gagal, yaitu waktu aku nggak keterima LPDP dalam negeri dan juga AAS yang itu Mm-mm. dalam waktu yang bersamaan Mm. pengumumannya. Nah, Terus dampak aku udah ngerasa, aduh kayak gimana itu cara kamu bangkit gimana? waktu itu aku karena kebetulan daftar bareng temen aku dan temen aku keterima di LPDP Hmm. dalam negeri dan itu sempet kayak oh ya udah mungkin ini bukan jalannya atau seperti apa gitu. I just cut off everything, aku tutup handphone aku cuma nangis sekali tuh aku inget banget cuma itu seumur hidup. Itu mamaku juga kaget, oh ternyata Nani juga juga pernah ngerasa gagal ya gitu. Karena Oke. biasanya aku juga oh iya gitu aja sih. Kita show must go on gitu. Berarti Cuman dia waktu itu normal, kayak aku kata ngerasa mamanya. Berarti dia normal iya sekali. tapi mamaku cerita ya udah emang bukan jalan aja. Kalau misalkan rezeki nggak akan ketukar kok Wow. gitu. Dan pintu di dunia itu banyak banget. Jadi jangan nyerah gitu. Kalau misalkan selama kamu berusaha dan itu positif, pasti akan ada jalannya, pasti akan kebuka pintunya. Wow. Dan besok paginya aku nyalain handphone, emailnya masuk Ajinomoto. Luar Wow. biasa. Langsung Bener-bener, bener-bener Kan kayak langsung liburannya ya. dijawab. tisu mana ini? Kenapa terharu sekali? Luar biasa, luar Luar biasa. Jadi biasa. jangan Langsung jangan dijawab. pada langsung down kalau gagal satu, Iya. 2, 4, 10 tuh sabar, pintunya Sabar. banyak kata Ara, ada banyak. Iya, Mungkin kita iya. salah aja ketoknya ya, bukan pintu yang bener Betul. ternyata. Benar, iya. Mama nih orang apa ya? Orang Sunda kah, Batak kah, atau orang apa? Orang Jawa, Mama. Orang Jawa. Kalau orang Jawa kalau ngomong, nah itu dia. Tuh apa tuh bahasa Jawanya? Kalau orang Sunda kan habis lihat tuh ada email baru lagi, tah eta tah gitu kan. Itu Jawanya. Kalau bahasa Jawa apa tuh kalau bahasa Jawa? Gimana reaksi keluarga habis itu? Setelah tahu, maksudnya down, pasti orang tua pun pasti kepikiran kan, aduh anak aku gagal, gini-gini. Mungkin malamnya mama, papa nggak bisa tidur gitu. And then besoknya terima kabar bahagia, apa yang mereka lakukan? Mereka sebenarnya nggak memperlihatkan bahwa mereka sedih sih sebenarnya. Karena kalau misalkan ngelihat mereka sedih, aku mungkin akan lebih sedih gitu. Hmm. Jadi mereka kayak ya udah nggak apa yang belum rezeki aja, nggak bisa dipaksa. Itu kan maksudnya takdir tuh nggak bisa dipaksa. Kita sebagai manusia cuma bisa berusaha aja Ya. gitu. Nah terus setelah keterima ya mereka ya udah ini emang jalan kamu gitu. They are very happy dan uh, ya mungkin itu salah satu apa ya aku juga buktiin gitu untuk misalkan dulu aku kan pernah karena aku sekolah di SD yang top dan mungkin aku bukan orang yang kaya sempat lah didiskriminasi dan something like Hmm. that gitu dan itu nggak cuma di aku aja di orang tua aku istilahnya kayak banyak ngomongin maksain banget nyekolahin anak di sekolah bagus dan lain-lain tapi I just prove it them wrong gitu itu mungkin yang aku bukan seneng di keberhasilanku sih itu adalah keberhasilan mereka menurut aku Hmm. tuh Tuh juga ada jalur langit ya, nih ada jalur doa-doanya Doa mereka ibu. juga nih ya, luar biasa ini emang betul supportnya luar biasa ya dari keluarga ya. Oke, terus ini eh, Ara, kamu juga kalau nggak salah pernah bantuin coaching dan mentoring sesama mahasiswa ya untuk karya tulis, betul nyusun karya ilmiah. Itu kalau kamu boleh sekalian dikasih bocoran sama Sobat A Plus, ketika kamu lihat itu, lihat karya tulisnya anak-anak yang kamu bantu, apa sih kesalahan umum yang biasanya ditemukan sama kamu gitu? biasanya tuh mereka just mention what they want to learn Mm-mm. tapi nggak kasih tahu what is the impact atau Hmm. urgensinya itu apa sih untuk Hmm. belajar ini Ya itu. gitu. Ya. Ya. Oke. Karena kita maksudnya kalau belajar siapa sih orang yang nggak pengen, tapi kalau misalkan kita connect dengan isu-isu terkini, isu-isu global gitu misalkan,
susu lokal itu kan lebih impactful, akan lebih bermanfaat Ya. gitu kan. Karena kita juga mungkin penyedia beasiswa juga nggak mau keluarin biaya cuma untuk belajar tapi nggak ada impactnya, nggak ada signifikansi dan urgensinya itu sih mungkin. Karena waktu itu aku berangkat lagi-lagi dari hal simple yang tadi orang perempuan di Indonesia tuh ngelihat diet tuh di TikTok dan mereka copy paste padahal diet itu personalized ketika mereka udah salah salah langkah terus komplain gitu sakit jadinya. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab gitu. Padahal kan Ara, kita itu perempuan aku. adalah future generation Itu Ibu aku, berhenti Ara. dulu coba gitu. lihat-lihat kalau mau masalah diet jangan di TikTok konsultasinya sama Ara. Oh, Tolong, salah. salah. Itu aku sekarang. Tapi very impactful ya, Iya, Ara. iya, iya. Jadi dari hal yang kecil tuh sebenarnya oke aja ya, tapi apa impactnya gitu ya, signifikansinya apa ya? Hmm. Oke, oke. Terus kamu juga kayaknya bagus banget nih bicara depan umum Ya. gitu. Emang kamu suka ya public Ya. speaking atau Berarti kamu gimana? les atau apa nggak? Aku dulu tuh pemalu banget, Kak, Oh jujur. Sampai ya. orang tua aku tuh ngikutin aku lomba nyanyi atau fashion itu tuh biar berani tampil aja gitu. Nah, Oh. kebetulan sampai SMA pun aku masih nggak percaya diri. Waktu Mm-mm. kuliah, aku ngerasa kayak, aduh kayaknya kalau kuliah pulang aja nggak akan asik deh gitu. Akhirnya aku cobain daftar jadi ambasador kampus waktu itu. Hmm. Nah, di situ aku belajar banget untuk how to be confident, gimana kita ngobrol di depan umum, dan kebetulan juga kan aku jurusan gizi yang mana harus konsultasi sama orang gitu kan, harus meyakinkan dan influencing orang gitu. Nah, dari situ ternyata aku ngerasa ya it's my path. Aku suka banget dengan dunia ini. Ya. Ya, that's why aku mungkin juga sekarang buka mentoring dan lain-lain. Jadi ngobrol kan sama sama Mm-mm. calon awardee, gimana sih kira-kira plan ke depannya in the future tuh seperti apa gitu. Wow. Kasih dong Ara tipsnya yang kamu mungkin masih inget gimana nih supaya orang tuh bisa percaya diri karena pasti banyak banget deh yang kayak kamu dulu waktu dulu gitu nggak percaya diri begitu udah ngomong di depan udah langsung tuh keringet dingin udah langsung kata-katanya berantakan ada Deg-degan. nggak tips yang kamu Mules. boleh kasih sama Apa mereka? nih? Kalau aku sih fake it until you make it aja sih. Aku suka itu gitu ya bener-bener. Karena sebenarnya orang nggak tahu kalau kita confidence atau enggak kan Kak Iya. ya Ya. sebenarnya Hmm. gitu. Jadi kalau misalnya kita trying to be confident, lama-lama kita kebiasaan buat confidence gitu. Iya, iya, benar, benar, Walaupun benar. nggak apa-apa ya, itu fake yang diperbolehkan Iya, iya, saudara-saudara. betul. Pura-pura confident tuh perlu. Akhirnya Latihan kita jadi dulu nggak? Di confident. belakang layar kamu latihan dulu nggak? Prepare dulu nggak? Biasanya. Ah, iya pastinya. Jadi Mm. misalkan kalau aku identify gitu, kira-kira apa yang bikin aku confidence. Hmm. Misalkan apakah dari hal yang aku sampaikan atau misalkan when I talk in English, it's about pronunciation atau apa gitu. Ya. Nah, kalau misalkan di aku bakal lebih familiar kalau misalkan aku tahu apa yang aku sampaikan dan pronunciation-nya oke. Jadi aku shadowing beratus-ratus kali Hmm. misalkan in English gitu gimana kita pronounce this word gitu aku Mm-mm. dengerin uh, podcast atau aku dengerin YouTube dan lain-lain gitu gimana sih orang kalau ngomong di depan umum dan I just shadowing aku cuma contoh gimana cara mereka ngomong terus itu udah kayak build energy gitu buat aku Ya, gitu ya. sih. Itu berlaku juga nggak waktu kamu belajar bahasa Jepang? Kamu pakai cara yang sama juga nggak? Bener, bener. Itu tuh kalau aku shadowing itu aku pakai waktu belajar bahasa Inggris Mm-mm. sampai belajar bahasa Jepang. Itu yang bikin, karena aku percaya kalau misalkan once kita ngomong, itu proses dari kita pemilihan vocabulary, pemilihan grammar, itu kan semua ada dan expression juga ada gitu. Jadi udah satu jalan, latihannya tuh lebih komplit kalau misalkan aku bilang gitu. Jadi aku pertama dengerin mereka ngomong orang Jepang, oh kayak gini, intonasinya kayak gini, Hmm. mutusnya tuh di mana gitu. Nah, terus aku copy, terus aku aplikasiin gitu. Jadi Oh, kayak mereka tuh sebenarnya kadang kalau ngomong sama aku, "Ih, udah lama ya tinggal di sini," gitu. Karena udah kayak sama. Enggak baru gitu karena aku memang contoh gimana mereka ngomong gitu. Oke, wow, wow, ini wow. bagus banget. Mm-mm. Bagus nih tipsnya nih. Bagus, bagus. Jadi sampai mimiknya, sampai intonasinya semua dipelajarin ya. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi kayak Era, jangan setengah-setengah intinya. Betul. Wow.
Coba dong Ara, mau dong dikasih semangat dalam bahasa Jepang gitu buat teman-teman yang lagi mau cari beasiswa misalnya gitu. Ippozutsu mo yume wa kanao. Waduh, Itu apa artinya artinya tuh? Apa artinya? Ippozutsu itu kita maju selangkah demi selangkah aja, baby step. Yume wa kanao, karena mimpi akan terwujud gitu. Aduh, mulainya dari baby step aja ya, Iya, satu-satu, pelan-pelan. pelan-pelan. Mm-mm. Cakep Mm, banget, mm. suka deh. Ara, aku mau nanya tentang ini dong, tentang community kamu nih. Kamu kan mendirikan yang untuk perempuan ini nih. Itu motivasinya apa tuh? Kayaknya penting banget loh ini sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk perempuan itu berangkat dari keresahan aku lagi, yang dimana orang-orang itu pada cari diet atau biasanya di social media dan they just copy paste gitu. Dan ujung-ujungnya nanti kalau misalkan udah ada problem baru nanya ke ahli gizi gitu. Nah, tapi sebenarnya di internet tuh banyak source-nya, tapi mungkin karena jurnal ataupun paper based bahasanya tuh terlalu kompleks gitu. Jadi Ya. sebenarnya aku berharap dengan adanya untuk perempuan ini sebagai jembatan dari bahasa yang sangat kompleks dan aku terjemahin ke bahasa bayi. Jadi mereka tuh lebih gampang gitu nerimanya, tapi informasinya tetap based on scientific Mhm, gitu. mhm. Harapannya. Oke, jadi apa nih menurut kamu kesalahan terbesar para perempuan dalam perdietan dan nutrisi yang paling umum menurut kamu? Sebenarnya banyak yang salah paham dengan dua hal ini. Yang pertama itu kalau misalkan diet itu hanya short term. Gitu. Padahal kalau misalkan definisi dari diet itu adalah pola makan, which is Hmm, yang bisa kita lakukan seumur hidup. ya, Tapi mereka melakukan diet itu kalau misalkan oke, ada concern gitu, misalkan mau Iya, wisuda, nikah gitu, atau ada acara gitu. iya. Karena kalau misalkan diet pun, kalau misalkan kita ambil definisi dari pola makan, berarti purpose-nya itu banyak. Nggak cuma menurunkan berat badan gitu. Karena mereka percaya kalau diet, oh pasti mau turun berat badan ya gitu. Padahal kita banyak purpose gitu. Ya. Ada yang fat loss, ada yang uh, body recomposition, atau mungkin menaikkan muscle gitu kan. Jadi banyak banget tujuannya. Karena biasanya aku dapat uh, komplain atau enggak dapat apa ya cerita, ada orang yang kurus nih pengen diet, loh kan udah kurus ngapain diet gitu kan biasanya. Hmm. Padahal kan sebenarnya diet itu purpose-nya banyak, dan juga biasanya mereka pengennya instan itu sih kak. Padahal kalau misalkan kita pola makan tuh kan kita nggak bisa instan Ya, harus gitu. konsisten juga Itu ya hal sampai belajar. betul, dan mereka masih hanya based on what they want gitu, but don't what they need gitu. Karena kita kalau Hmm. ngomongin nutrition among women itu kan bukan buat diri kita sendiri, tapi untuk future generation juga gitu. Dan itu telat biasanya. Mereka kalau misalkan untuk program untuk kehamilan itu setelah nikah, padahal ya setelah nikah, padahal jauh sebelum itu kita harus sudah concern gitu loh Hmm. terkait tumbuh kembang in the future generation gitu. oke. Iya ya, benar ya. Jadi Hmm. memang nggak sesimpel itu ya. Jadi dia tuh sebenarnya bukan short term gitu. Itu adalah pola hidup yang terus dibawa. Jadi kalau cheating boleh nggak tuh ada cheating day gitu? Sebenarnya kalau menurut ahli gizi nih disarankan nggak sih? Iya. Sebenarnya kalau aku ke klien aku, we don't call cheating day gitu. Karena kalau misalkan cheating day itu kesannya nakal banget dan kita manfaatin waktu yang sangat short untuk makan apapun itu gitu kan. Jadinya jadi I don't call cheating day. Jadi sebenarnya kalau misalkan dengan metode yang benar tuh kan sebenarnya defisit kalori ya. So kalau misalkan as long as sesuai kalori dan masih Hmm. ada porsi untuk makan yang kita mau, atau brownies atau coklat, then just eat it gitu. Jangan Iya. mikir yang terlalu panjang gitu. Oke, oke. Mie Tapi pastikan instan, instan, yang perlunya instan. mainnya ini masuk dulu ya, protein utama, karbohidrat dan lain sebagainya. Baru kalau ada sisa-sisa nih masih bisa gitu ya. Kita boleh tuh ya yang Mie instan telur satu, coklat-coklat. telur dua boleh ya? Oh iya, mie Mie instan instan pakai boleh kok. telur 2 boleh nggak tuh mie instan? Boleh. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong mie instan itu bukan dari
bukan dari mie-nya yang bahaya, tapi kan dari Micin. Yumnya ya. bumbunya kan. Bumbunya iya, Dikurangin setengah aja. yumnya. Atau Nah, bikin sendiri, sekarang udah ada hacknya kan, Kak? Iya, 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 benar, benar, benar. Tapi aku mau yang praktis. Kata Mbak Ara, udah dietnya lihat YouTube, lihat medsos, lihat iya. TikTok, eating day-nya juga, aduh, begitu gimana? Iya benar. Tapi tadi saya merasa tertampar. Saya gara-gara mau mudik ini teh ke Indonesia. Ternyata nggak boleh. Jadi apa sih yang harus aku lakuin? Berarti sekarang apa sih? Buat apa, Ti? Ini Sebenarnya aku kita konsultasi ya, ini aku mm-mm. konsultasi masalah perdietan. Kira-kira apa yang Dietan. harus aku lakukan? Aku tidak mau mengurangi berat badan, tapi mau lebih lean, lebih seger gitu kelihatannya. Tapi aku tetap mau ada cheating day. Bukan cheating, Bukan, kata Bukan sih. bukan, bukan. bukan. Semi Heeh. cheating day. Ada sisa-sisa Kalau misalkan ada ada space Ada, katanya. oke. Jadi Boleh. apa nih? Gimana tipsnya nih, kalau Ara? lean day itu biasa, kalau misalkan mau lean itu kan lebih ke fat loss. Hmm. Berarti dia yang dikurangin tuh bukan berat badannya tapi massa lemaknya gitu atau percentage body fat. Nah, biasanya uh, kalau misalkan fat loss itu defisit kalorinya nggak boleh lebih banyak daripada kita turunin berat badan gitu. Karena Hmm. metabolismenya bakal terganggu. Hmm. Dan latihannya harus straight training juga. Jadi Ya. nggak boleh Mm, kardio mulu gitu. Ya. mm, Kalau mm. misalkan memang mau fat loss gitu. Jadi itu Oke. kayak kayak level sih Kak. Kalau misalkan level paling bawah itu pasti weight loss. Nanti di atas lagi fat loss. Atas lagi udah body recomposition. Jadi body recomposition itu dia weight loss dan sorry fat loss dan juga meningkatkan muscle mass gitu. Jadi badannya udah dibentuk Oke. Itu dia. gitu. Ini kayaknya kamu perlu ini perlu konsultasi Iya, banyak iya. nih karena dia Iya, jadi lagi belum-belum ngomongin. udah makan nasi Padang nih pasti yang Hmm. kepikir tuh. Nasi Padang. Berarti kan karena harus nambah metabolisme, Ibu. Nasi Padang, iya. Kikil, Rendang tuh nggak kikil, boleh, boleh. Tongseng kambing. nggak boleh, Nggak nggak boleh. boleh. Keren. Oke, apalagi nih Ti sebelum kita sudahi, kasihan Ara udah malam banget di Ara, Jepang mau sana. dong kasih bocoran 3 poin apakah yang kamu bisa kasih tahu ke Sobat A Plus kalau mau lolos beasiswa Ajinomoto? Oh, Ajinomoto nih berarti spesifiknya. Ya. Kalau misalkan mau lolos Ajinomoto sih sebenarnya tahu kita itu mau belajar apa dan mau research apa. Karena kalau misalkan kita ngomong Ajinomoto itu lebih ke research base, Oke. mereka akan tanyain secara detail, nggak cuma motivasi kamu apa untuk kuliah ke luar negeri itu nggak sampai di situ. Oke. Karena mereka lebih dalam gitu nanyainnya. Yang kedua adalah gimana impact yang akan kita berikan gitu dalam keilmuan itu sendiri. Jadi kita memang harus tahu kalau misalkan udah di support sama Ajinomoto Scholarship, kira-kira kita bakal dapat apa dan kita bakal aplikasikan seperti apa ilmu Hmm. tersebut gitu Ya. sih. Satu Nah, lagi, yang terakhir mungkin tahu ini sih, tahu change gitu. Misalkan karena kan ada 7 university gitu. Teman-teman harus tahu kira-kira apakah itu memfasilitasi teman-teman untuk belajar gitu. Karena mungkin sama jurusannya, tapi labnya beda ataupun fokus Hmm. keilmuannya beda. Karena biasanya dengan jurusan yang sama, universitas yang beda itu scope-nya beda gitu loh Kak. Jadi makanya kenapa sih aku tahu nggak bisa bahasa Jepang, apply di Kagawa Nutrition University gitu, yang base-nya bahasa Jepang gitu. Karena memang yang mau aku pelajari itu ada di situ, di kampus lain nggak ada gitu. Nah itu oke, harus tahu sih, dan dicocokin sama apa yang kita mau gitu. Hmm. oke. Intinya kalau mau Jadi, harus riset, intinya kalau mau harus berusaha, Betul. harus cari mm-mm, tahu. Ya, jadi jangan betul. jangan cuman lihat-lihat di Instagram, oh cara beasiswa ini berarti persyaratan ini doang. Enggak, di dalamnya kamu harus cari sampai detail banget semuanya. Mm-mm. Jadi do your homework, risetnya mau tentang apa, Nah, universitinya mau di mana, labnya sampai labnya loh kalau Ara tuh labnya lab ya, yang mana karena mungkin jurusan yang sama mungkin punya lab yang berbeda gitu. Oke, thank you so much Ara, kamu luar biasa sekali, sukses, sukses selalu. ya. Jadi Terima Ara kasih. tunggu berapa tahun lagi nih untuk lulus
sekarang Tahun udah depan insya Allah sudah tahun lulus. depan sudah Wow. lulus. Kita doakan semoga lancar semua perjalanan studinya, Amin. risetnya, semuanya ya Ara. Terima kasih banget sudah Amin. datang dan Terima bergabung. kasih. Ara, boleh nggak kasih moto kamu pakai bahasa Jepang di sini biar Ayo, Sobat E makin Plus PR lagi. bisa taruh di kolom komen apa artinya, nanti kita kasih oleh-oleh dari Jepang. Bye Ara. Oke. Siapa yang mau oleh-oleh Jepang dari Ara, tolong. Ini apa arti dalam bahasa Indonesianya? Oke. Uh, I would say akiramenai de kudasai. Tuh, Akira. Pokoknya depannya Akira. Sama kudasai belakangnya. Say, Catat ya, catat. tulis Kira-kira. deh. Kalau mau Artinya dapat apa? oleh-oleh dari Ara nanti pas Ara mudik, harus tahu artinya. Oke, thank you so much Ara. Jadi kalau Terima dari Ara nih, kasih. ini ya, kalau aku tuh belajar ini nih, kesempatan tuh datang bukan untuk yang paling pintar, tapi justru yang paling siap, Yep. paling gigih, dan paling berani mencoba. Hmm. Jadi jangan takut gagal, terus belajar, terus bertumbuh, terus bangkit dari kegagalan, dan sampai jumpa di episode A Plus Talk berikutnya. Bye!